Lalu kemudian dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dinikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bernama Hafsah Ummul Mukminin. Makanya Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis. 7 di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar. Kenapa Abdullah bin Umar bisa banyak hadisnya? Karena dia punya kakak menikah dengan Nabi, maka dia bebas main jalan di rumah Nabi, yaitu Hafsah. Maka Nabi itu abang ipar dia. Lalu kemudian setelah Nabi meninggal, naiklah penggantinya, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq. Bermusyawarah mereka di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nanti Bapak Ibu pergi umrah, ini Masjid Nabawi mengarah ke kiblat, tengok di sebelah kanan masjid. Setelah keluar dari pintu Babus Salam, terus saja setelah Museum Al-Quran, Museum Asmaul Husna, di sana itu ada taman, hotel keliling, tapi yang di situ tetap taman, memang tak boleh dibangun. Itulah dia Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka bermusyawarah siapa yang akan mengganti kepemimpinan Madinah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun, meninggal Abu Bakar, dilantiklah Sayyidina Umar. Khalifah artinya pengganti. Meninggal Nabi, penggantinya bukan pengganti Nabi, karena Nabi la nabiyya ba'dah. Tak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud khalifah di situ adalah pengganti kepemimpinan politik. Maka digantikan oleh Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, naik pengganti Abu Bakar, maka nama menjadi 2. Kalau Abu Umar, Abu Bakar, Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika meninggal Abu Bakar, naik Umar, namanya terlalu panjang, Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Maka ini namanya tidak menarik. Masa namanya siapa itu? Khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau 3, khalifah Rasulullah. Maka muncullah nama baru, dia dipanggil dengan Amirul Mukminin. Dialah pemimpin pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab. Kalau khalifah, Abu Bakr As-Siddiq. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab muncul ijtihad baru. Pertama, dibentuknya syurtah, polisi. Pada masa Abu Bakar tak ada. Pada masa Umar, situlah ada kepolisian kota Madinah Al-Munawwarah. Pada masa Umar bin Khattab, tentara dikasih gaji bulanan, rawatib namanya. Sebelumnya tak ada. Sebelumnya kalau perang, habis perang baru dapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Tapi pada masa pemerintahan Umar, digaji pokok. Perang tak perang, pokoknya dapat. Itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab dibangunlah rumah wakaf. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu Baitul Mal saja, tapi ini khusus dibuatkan rumah wakaf. Pada masa Umar bin Khattab pula dibangun diwan. Diwan itu kantor. Sebelumnya tak ada kantor. Zaman Nabi tak ada kantor. Zaman Abu Bakar tak ada kantor. Setelah itu pada masa Umar bin Khattab ada kantor administrasi negara, tertib administrasi, ada berkas-berkas, ada pegawainya, ada karyawannya, ada gaji tetapnya. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam tersebar. Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, di kirinya Laut Merah. Menyeberang Laut Merah, Mesir dibuka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar mengutus seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As lah yang membebaskan Mesir. Fathu, pembebasan. Mesir dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari menyembah berhala, dibebaskan dari menyembah matahari, dibebaskan dari menyembah sungai Nil, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mesir agama nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, Ra namanya. Dan Islam menguasai Palestina dengan damai. Dia tak mau menyerahkan kunci ini kepada tentara-tentara. Apa kata pimpinan agama Kristen Palestina? Kunci ini hanya mau aku serahkan kepada Umar bin Khattab. Dia penasaran, mana Umar tuh, aku mau menengok Umar. Kalau mau kunci ini, datang kemari.
Umat Islam kalau mau merampas kunci itu bisa aja, tariknya udah. Tapi Umar bin Khattab bijaksana, biar aku yang datang, kata Umar. Datanglah Umar. Dibayangkan si pendeta ini akan datang pasukan berkuda dengan baju besi, dengan tombak. Tunggunya lah, berkedip-kedip mata dia menengok. Manalah Umar bin Khattab. Dari kejauhan ditengoknya onta satu ekor, ada 2 orang. Yang mana Umar bin Khattab, kata dia. 2 orang ini ganti-gantian. Kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah. Kadang Umar di bawah, kadang budak di atas. Pas ketika mau dekat pintu Baitul Maqdis, giliran Umar di bawah, budaknya di atas. Tengoknya pakaian Umar biasa aja. Disangkanya Umar pakai baju kebesaran, pakai jubah sutra, pakai cincin emas, pakai naik kereta kencana, feodal. Umar tuh low profile. Tengoknya Umar. Yang mana Umar bin Khattab? Ini dia. Ini Umar bin Khattab yang menguasai dari Yaman sampai ke Palestina, sampai ke Mesir itu. Ya, inilah dia. Kata mereka terkejut. Lalu kemudian Umar dipersilakan solat di gereja tempat lahirnya Isa alaihissalam. Silakan Umar solat. Umar tak mau. Solat dia di depan gereja. Ini gereja, solat dia di depan gereja. Selesai dia solat, orang bertanya, kenapa kau tak mau solat di dalam gereja itu Umar? Nanti kalian tengok. Sekarang barulah orang terkagum sama Umar. Kenapa? Bekas sujud Umar solat itu, itulah didirikan masjid sekarang, namanya Masjid Umar bin Khattab, berhadap-hadapan dengan katedral kelahiran Isa alaihissalam. Bayangkan kalau Umar bin Khattab solat di gereja itu, apa yang terjadi? Rata gereja itu jadi masjid. Tengok Umar bin Khattab bijaksana. Begitulah dia. Tapi ada satu api dalam sekam, sakit hati dia. Siapa dia? Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Mesir di kiri. Di kanan ini ada Persia. Persia lebih kuat daripada Roma. Makanya dalam Quran ada suatu surat namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rom. Bangsa Romawi pernah kalah. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia paling hebat. Dan Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Jika Romawi dikalahkan Persia dan Persia dikalahkan Umar, maka Umar menguasai dunia. Tapi ternyata ada satu orang dendam, kesumat, sakit hati, ditikamnya lah Sayyidina Umar pada tanggal 24 Zulhijjah, hari Rabu, saat rakaat pertama sholat. Ditikamnya pada tanggal 24, 25, 26, 27. Setelah itu tanggal 30 meninggallah Sayyidina Umar ibn Khattab pada tahun 23 Hijrah. Umurnya pas 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal 63, Abu Bakar meninggal 63, Umar bin Khattab meninggal 63.